Ketika kebahagiaan kita hilang, maka dampaknya adalah sebenarnya kekuatan kita akan hilang. Kita nggak lagi punya power gitu loh, kita nggak lagi punya kekuatan. Nah itu juga bisa mencuri kebahagiaan kita. Nah kadang-kadang ada orang yang hal-hal yang sepele jadi besar. Nah ya, membesar-besarkan masalah. Membesar-besarkan masalah. Jadi ini juga salah satu penyebab ketidakbahagiaan. Hal-hal yang nggak perlu dibesarkan, yang nggak perlu dibesarkan. Kalau perlu hal yang besar sebenarnya dikecilkan. Dengan cara bagaimana mengecilkan hal yang besar memiliki sudut pandang yang benar. Nah, kalau kita contoh sederhananya begini, Bu Dita ketemu saya di mall, lalu dia nggak senyum sama saya. Ya, saya pulang tuh mikir kenapa ya Bu Dita nggak senyum? Jangan-jangan ada masalah ini. Apa salah saya ya? Saya jadi nggak bisa tidur kan? Oh, jangan-jangan waktu itu ya. Waktu siaran tuh begini. Jadi akhirnya saya mikirnya macam-macam. Hal yang kecil nih, yang bukan menjadi masalah kita besar-besarkan. Dan akibatnya kita nggak bisa bahagia, kita nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Ya mau gimana lagi? Dan akhirnya justru malah jadi kompleks ya. Malah justru jadi penghalang hubungan antara saya dan Bapak mungkin yang tadinya harusnya tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Mungkin karena saya rabun sebenarnya. Karena saya nggak pakai kacamata. Karena saya nggak pakai kacamata, jadi gimana saya bisa ngelihat dan gimana saya bisa tersenyum kan? Sebenarnya ada hal-hal yang kita harus belajar untuk let go gitu ya. Harus belajar untuk tidak membuat masalah kecil menjadi masalah yang begitu besar dan harus terlalu dipermasalahkan. Jadi mungkin saat ada masalah lebih baik diungkapkan ya, atau saat marah lebih baik dikeluarkan gitu, nggak dipendam-pendam. Begini, kalau mengeluarkan marah harus bijaksana, lihat waktu dan tempat kepada orang yang tepat. Benar. Jangan sampai kita marah dengan tidak terkontrol. Menyatakan kebenaran dengan marah yang meledak-ledak pelampiasan emosi itu sangat berbeda. Kalau misalkan Bu Dita misalkan nggak senyum tadi, saya bisa aja, Ibu kenapa sih nggak senyum? Sombong sekali, dasar mentang-mentang sudah jadi gini. Nah itu kan lain. Dan Bu, kenapa sih kok nggak senyum tadi? Nah kan beda banget. Jadi beda banget cara kita mengeluarkan isi hati kita. Sebenarnya ada ganjalan, ada baiknya diselesaikan ya Pak ya, memang harus diselesaikan dengan dewasa, dengan cara yang tepat. Ya, bukan hanya marah-marah, bukan hanya menyerang, bukan hanya memfitnah malah dan sebagainya. Ya, kemudian ada lagi nih penyebab orang menjadi tidak bahagia, yaitu kalau orang berusaha untuk menalarkan segala sesuatunya secara berlebihan. Misalnya mau usaha, dihitung semuanya. Ternyata akhirnya membuat orang itu, hasil hitung-hitungannya membuat orang itu malah jadi takut untuk melangkah. Jadi penalaran yang berlebihan itu juga seringkali menghambat kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. Kayak misalnya, saya pengen menikah nih, tapi kriteria pasangan yang ideal menurut saya adalah kalau dia punya A, B, C, D, E. Akhirnya pada saat kita melihat realitanya, loh kok tidak ada ya orang di luar sana yang memiliki A, B, C, D, E sesuai dengan kriteria saya. Akhirnya memiliki ketakutan tersendiri untuk mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Mau nikah, biaya foto berapa, resepsi berapa, kemudian sewa mobil berapa, baju pengantin berapa, semua dihitung. Lalu nanti kalau punya anak susunya berapa, sekolahnya berapa, nggak jadi nikah. Nggak jadi, betul. Bukannya itu baik, cermat, teliti gitu. Penalaran boleh, yang berlebihan, tetapi tidak, ya jangan sampai berlebihan. Dan kita harus ingat bahwa ada hal-hal di mana kita bisa perhitungkan, tetapi ada hal-hal lain di mana itu di luar dari kemampuan kita untuk memperhitungkannya. Dan ada hal-hal juga yang kita harus akui bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa berjalan sempurna sebagaimana yang kita bayangkan, begitu. Selalu ada kemungkinan akan adanya kegagalan atau ketidaksesuaian gitu ya dengan apa yang kita harapkan, dan kita harus belajar untuk bertoleransi di dalam situ, begitu, tidak terlalu kaku gitu, karena kita kan berhubungan dengan orang lain kan juga bukan robot kan, orang lain juga bukan robot, kita berhubungan dengan orang lain, kita tidak bisa mengendalikan orang lain gitu. Nah kita harus belajar bahwa reaksinya itu bisa sangat beraneka ragam seperti itu. Jadi penalaran yang berlebihan itu juga harus belajar untuk kita kurangi. Boleh melakukan hitung-hitungan, justru sangat baik. Melakukan perencanaan itu kan baik ya. Tetapi di atas segala-galanya kita harus percayakan itu semua kepada kedaulatan yang maha kuasa itu. Kita harus menyadari bahwa ada porsi yang bisa kita lakukan, tetapi ada porsi yang kita harus
membiarkan yang berkuasa, yang berwajib untuk melakukannya. Seperti itu. Iya. Sudah ya? Iya. Mau lagi? Oh iya, berikutnya lagi ada orang memaksa diri berlebihan gitu ya. Dia sudah tahu salah, dipaksa saja. Contohnya sederhana, sudah tahu suaminya orang, masih dipaksa aja dipacarin, diajak nikah dan segala macam. Akibatnya apa? Rumah tangga orang hancur. Waktu dia menikah sama dia, berarti dia mendapatkan pria yang bukan baik-baik dan hancur lagi. Pria itu menikah lagi dan yang lain dan sebagainya. Demikianlah. Makanya kalau kita sudah tahu ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang nggak benar, jangan paksakan diri untuk tetap lanjut. Kalau kita tetap lanjut, wah itu bisa mengacaukan masa depan kita. Dan pada akhirnya membuat kitanya sendiri jadi nggak bahagia gitu. Orang udah tahu jelas-jelas sama istri pertamanya aja nggak setia, kita tetap langgar terus, kita tetap cuek terus gitu ya. Pada akhirnya dihajar terus. Pada akhirnya kita juga yang harus menikmati akibatnya gitu ya, harus merasakan akibatnya. Kemudian ada lagi yang lainnya lagi kalau masih kurang. Satu lagi yang terakhir. Kenapa sih orang menjadi tidak bahagia? Kadang-kadang gini loh, orang melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia sebenarnya, tetapi dilatar belakangi oleh motivasi hati yang tidak benar, seperti yang tadi Pak Susilo sampaikan. Misalnya, kita berbuat baik terhadap orang lain karena kita takut kalau kita tidak berbuat baik, maka kita akan dihukum. Kita akan mengalami kesengsaraan, kita akan mengalami situasi yang tidak enak, seperti itu. Jadi, kita beranggapan bahwa Tuhan itu akan selalu siap untuk menghukum orang-orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Akibatnya kita melakukan perbuatan baik pun karena didasari oleh keterpaksaan, oleh rasa takut atau segala macamnya. Padahal sebenarnya setiap kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan satu kerelaan hati. Atau kadang orang berbuat baik karena sedang kampanye. Iya, ada maunya, motivasi hatinya juga. Motivasi hatinya juga nggak lulus. Akhirnya pada saat akhirnya nggak terpilih jadi sesuatu, akhirnya malah bisa jadi banyak yang masuk ke RSJ kan. Kalau motivasinya tidak benar, tidak tulus, akibatnya justru mencuri kebahagiaan yang ada, yang seharusnya kita dapatkan. Padahal seharusnya kalau kita memberikan, kita bisa merasakan kebahagiaan ya. Pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia, kita pun menjadi bahagia. Tetapi ketika motivasi hatinya tidak lurus, akibatnya kitanya yang stres malahan jadinya. Satu hal yang pasti, orang yang tidak murni atau tidak tulus nggak mungkin bisa bahagia. Percayalah itu. Walaupun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, kalau dia nggak murni, nggak tulus, dia nggak akan bisa bahagia. Taunya bagaimana pada saat dia seorang diri. Benar. Mungkin dia berhasil melakukan satu pekerjaan besar, event yang besar gitu ya, hebat, orang-orang muji dia gitu kan ya. Tapi yang dia dapatkan cuma kelelahan dan kecapean, lalu dia diranjang berpikir, atau dia seorang diri berpikir, ngapain aku lakukan ini ya, kenapa begini dan kenapa begitu. Orang yang kalau bahagia, dia melakukan sesuatunya dengan tulus, dan waktu dia selesai mengajarkan, dia berkata, oh terima kasih Tuhan, kau berikan aku kesempatan untuk berbuat baik buat orang lain atau sebagainya. Ya, mungkin mewakili pemirsa di rumah, kadang orang di sana bertanya, saya sudah memiliki keluarga yang baik, saya ekonominya cukup, tapi saya kurang merasa bahagia. Ada seperti ini, sudah masuk SMS dari 1833, aku hidup selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kepada aku, anak dan suami yang baik. Tapi kenapa aku masih merasa kurang ya? Harta bukan pedoman kebahagiaan buat aku, tapi aku merasa kurang bahagia. Iya, balik lagi seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan ditentukan oleh lingkungan di sekitar kita, oleh seberapa banyak hal yang kita miliki, oleh apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita bahagia. Tapi seringkali tanpa kita sadari, pola pikir kita ini terjebak di sana. Pola pikir kita ini terjebak di sana, di mana kita meminta orang-orang yang ada di sekeliling kita, lingkungan di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita itu melakukan apapun yang mereka bisa untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Akhirnya balik lagi kita menjadi orang yang egois. Nah, oleh karena itu makanya kebahagiaan itu sebenarnya adalah keputusan yang harus kita ambil gitu loh. Keputusan yang harus kita ambil secara sadar. Keputusan, kenapa sih kita harus mengambil keputusan untuk bahagia? Karena gini loh, Tuhan itu menciptakan kita
sebagai orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang Kita berbahagia. adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah bukan meminta segala sesuatu yang berada di luar dari diri kita, tetapi bagaimana caranya kita mengajak hati kita untuk percaya bahwa kita adalah diciptakan untuk menjadi orang yang bahagia. Dan menariknya, kabar baiknya, Tuhan ingin Anda bahagia. Betul sekali. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak mungkin ciptakan kita, wah ini buat ruwet aja deh. Ya, untuk yang satu ini aku menciptakan khusus untuk tidak bahagia orang ini. Itu nggak ada gitu loh. Tuhan pengen kita bahagia, makanya kehadiran Tuhan dalam hati kita akan sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Betul. Tanpa betul Tuhan tidak akan ada kebahagiaan. Begitu ada Tuhan dalam hidup kita akan ada kebahagiaan. Iya. Ya. Kita adalah orang yang berbahagia. Iya, Ya. betul sekali. Kita beri sejenak untuk pesan perubahan yang berikut ini. Ya, pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, pemirsa. Ya, dan tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan buat pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung dengan kami. Malam hari ini kami membahas tema tentang mengejar kebahagiaan. Tapi Anda mungkin